Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Ini baru dapat juga kado Natal mobil F1 dari, bacanya gimana nih? Suderia Alfa Tauri F1. Widih. Wah. Terus ada di mana sekarang mobilnya? Di rumah. Ada di rumah? Di rumah. Son, ini kan kado Natal ya. Bisa ceritain gimana? Ini soalnya teman-teman kita Natalnya kadonya paling miniso ya. Tonight Show Premier. Gas. Kita masih ditemani oleh Hitam Putih My Own Music luar biasa. Wow. Keren banget hari ini. Sama gue baca dress code-nya My Own, jadi gue hitam putih juga. Bagus, vibes-nya bagus. kayak TV zaman dulu ya, hitam putih ya. Selmi pun ikut Hitam Putih dah tuh. Ikut dia. Drummernya My Own Dia sekarang baru kalau di diangkat Premier. jadi main drummernya My Own Music. Tadinya apa dia? Pemuja setan tadinya. Enggak. Bagaimana bisa dia memuja dirinya sendiri? Narsis berarti dia. Enggak, maksudnya, saya mau mastiin aja, kan sebelumnya. Iya. Sekarang masih nggak Karena dia muja? udah mulai berkurang. Udah nggak ya? Tapi suka ada bisikan-bisikan suka ada dia. Nah, tamu kita kali ini kita kedatangan bintang tamu seorang pembalap mobil F2. Udah go internasional. Udah banget. Ini bos lu Pembisnis juga. Muda, ini bos gue nih. Ada kerjaan sama Ini dia Sean Gelel. Bos berondong. Muda, tampan, bisnis bagus, prestasi, internasional, gemilang. Gemintang. Luar biasa. Pasti Nah, dari lu- kecil belum pernah ngerasain dia mandi pakai sabun batang yang ada bulunya, pasti nggak pernah. Nggak ada. Jatuh kan jatuh. Itu pernah tanya gue juga. Jatuh nanti. Iya, jatuh. ada. Bukan bulu, rambut, bulu. Gue lihat Instagramnya isinya main basket mulu. Sama balapan. Posturnya Nge-gym. bagus. Lu basket duluan, lu lebih suka basket apa rally sebetulnya? Balap. Lebih suka balap bukan rally ya? Beda. Enggak, iya beda. Kalau balap tuh balapan, kalau rally? Rally ya? Yang di kayak utan-utan gitu loh. Oh. biasanya. Oh gitu. Kayak Rifat tuh rally. Iya. Rifat rally. Kalau menggemari otomotif dari umur 8 tahun. Kenapa? Enggak, sebenarnya dari kecil sih. Kan dulu Itu 8 tahun kecil kok. Enggak, tapi maksudnya dulu kan ayah saya kan juga rally Iya, ya. iya. Jadi maksudnya kan Oh, bokap rally? Bokap rally. Bukan pembalap. Rally. Oke. Rally. Nah, jadi dari kecil kan ya diajak tonton ya. Jadi sebenarnya dari kecil tuh udah di atmosfer itu lah Kayak gitu. brainwash lah ya soal itu. Enggak di brainwash lah. Emang akhirnya kan minta coba lah intinya yang umur ya 7-8 gitu kan. Sebenarnya kenapa ada orang bilang juga rally ataupun karena memang awalnya karena ayah saya di rally, mintanya kan ya mau coba dong gitu kan. Jadi awalnya lah duduk sebelah dia, terus lama-lama ya kepingin coba sendiri gitu. Jadi emang awalnya terjun di dunia rally gitu. Ya. Tapi pas udah mulai ya 10-11 udah mau lebih kayak serius untuk kayak terjun di dunia otomotif lah. Udah punya pilihan. Otomotif. Ya mintanya ke jurusan balap, makanya bisa mulai go-kart lah gitu-gitulah. Berarti memang suka ngebut ya? Berarti ya? Ya nggak di jalan. Di Nggak di jalan, tempatnya. di sirkuit. Di tempatnya. Dia waktu kecil ya kan waktu masih 3 tahun kan dibeliin mobil yang remote tuh. Dia megang sendiri remote-nya. Enggak dong. Orang di situ di dalamnya lah. Kan ada biasa bapaknya. Iya, gitu. bapaknya Dia megang yang gini. sendiri karena saking pengen ngebut. Karena udah biasa ya di sirkuit, dia bisa handle sendiri. Tapi lu role model selain bokap lu siapa lagi? Iya, kalau Iya. pembalap Kalau pembalap atau atlet. atlet lah. Kalau atlet LeBron James. Basket. Basket. Tapi kalau tapi pembalap, karena kalau LeBron tuh dari dulu ya, masa imagine aja dia dari kecil udah superstar kan. Dari umur dia SMA ya kan. SMA langsung ke liga banyak duit semuanya tapi nggak pernah bikin salah sama sekali. Nggak pernah dia ada kasus, nggak pernah dia apa, bener-bener kayak terus juga abis itu kan filantropinya besar, semuanya besar. Jadi untuk saya dia tuh bener panutan sebagai atlet gitu. Tapi hatersnya banyak loh LeBron. Iya karena terlalu jago. karena terlalu bersih susah ngulik jeleknya. Sama lah. Iya. Kalau Lewis Hamilton juga lah ya kan Iya, Lewis menang Hamilton 7 kali, juga. banyak juga yang haters kan untuk dia kalah karena dia udah menang 7 kali. Iya, gitu. iya. Normal lah. Berarti lu ngikutin kayak LeBron James mau kayak hidupnya yang lempeng-lempeng aja nggak ada
kayaknya lu banyak kontroversi juga deh. Enggak, lempeng dia hidup Dia mama. termasuk lempeng, cuma ada beberapa kali lah gue jelakan. Ya, Sean. Enggak lah, kita aminin, kita doain biar Iya. lancar-lancar aja, lempeng aja lah. Iya, lempeng Iya, lah. prestasinya aja yang... Prestasi yang penting. Hati-hati lah Sean, apalagi gaulnya sama Gading lagi. Waduh. Itu yang bahaya. Nah, itu kita nggak ikutan itu kan. Mungkin Wah, karena tadi mau sekarang seadanya. oke. Iya, kan Starlight bareng kan, grup Starlight. Iya. Prediksi, Oh, iya. prediksi. Iya, prediksi. Nggak pernah diajak tapi gue. Iya. Kan kita pernah jalan bareng. Oh, iya, Lu benar. pulang waktu itu. Iya. Sama siapa waktu itu pulangnya dia? Ah, udahlah. Chat, kalau di balap siapa? Kalau gua angkatan kita tuh Ayrton Senna ya. Iya. Zaman ya. dulu. Zaman dulu banget kalau Schumacher. Iya, jujur kalau dari gue karena waktu itu pas nonton TV ya pasti Michael Schumacher. Nah, tapi abis itu kan di tahun 2019 aku jadi teammate-nya anaknya si Mick. Jadi aku teammate di Formula 2, teammate sama Mick. Jadi juga lumayan deket lah sama keluarganya gitu. Jadi ya sebenarnya ya it's a good feeling lah. Mumpun ya kasihan juga kan dengan situasi keluarga segala. Tapi anaknya juga kan sekarang udah di Formula 1. Ya it's good for him. Tapi ya panutan aku dari dulu Michael Schumacher karena bukan hanya di apa yang dia achieve ya, tapi gimana dia change the game lah intinya. Dia kan yang buat balap itu jadi very professional, Jerman tuh dia tuh. Tapi lu sendiri pertama kali ikutan balap yang internasional, itu pakai mobil apa? Jadi kalau ikut jangka internasional tuh dari go-kart kan. Jadi waktu di go-kart itu aku 2010 tuh juara Asia, abis itu qualified lah untuk World Cup. Lu pernah main di pancoran nggak yang go-kart muter-muter di... Jujur pas itu pernah. Pancoran sama Pik kan dulu ya? Iya. Sama Red Line dulu di Oh, pernah Pondok ya? Indah. Pondok Indah. Gue pikir kayak Sean gitu emang di sirkuit pribadi gitu. Iya. Tapi pernah ke pancoran juga. Pasti gue pernah lihat dia di pancoran. Pasti dia masih kecil banget kan. Terus. Sampai akhirnya tadi ketika lo pakai go-kart pertama. Iya, go-kart pertama di Eropa. Terus kan sebenarnya yang di Asia kan paling kita kalau balapan tuh 20 sampai 30 orang maksimum gitu. Ya. Di sana bos kita berkompetisi. Jadi finalnya itu 34 mobil, 34 go-kart. Ya kan yang dapat entry untuk itu sekitar 170. Jadi itu hit apa kayak untuk apa sih namanya kayak untuk achievementnya ya luar biasa untuk gitu, kayak untuk masuk ke mendapat 35 itu. ya kan susah banget. Iya, iya. Jadi itu shock lah. Terus kan kayak obviously mentalnya, cara fightnya di sana jauh lebih keras lah ya. Iya. Jadi benar-benar shock lah pertama kali balap di let's say kompetisi dunia lah Iya. gitu. Pas lo shock itu namanya jadi shock Gelayan. Tetap Sean. Kan dia lagi shock. Tetap Dia lagi Sean. shock. Tapi ada nggak sih momen lu memang bener-bener down di pertandingan gitu yang masih lu inget banget? Sering. Pastilah. Pasti yang paling lu inget apa waktu itu? Mungkin kalau zaman akhir karir Mau aku. lagu-lagu yang agak sedih Iya, gitu nggak? mungkin boleh. Gue ya. Itu Gue siapin biar pundak ada- kali ya. Ada air congnya keluar. Yuk. Iya, jadi pas Lebih ke, tapi lebih ke kayak emak jatuhnya ya. Mama berondong ya. Kayak sendiri nama ibu ya. Terus. Enggak, jadi ya misalnya di akhir-akhir kompetisi Formula 2 saya kan ya resultnya nggak terlalu baik. Habis itu bukan yang kita inginkan lah. Iya. Dari segi misalnya DNF mobil rusak dan lain-lain. Jadi never got a opportunity untuk benar-benar showcase. Iya. Dan di sports kan pastinya semua orang cuma ngelihat hasil, ya kan. Iya. Proses itu semua ya itu untuk urusan ntar lah. Mereka mau taunya hasil doang. Jadi ya frustrasi akhirnya itu masuk ke mental gimana kita bisa nggak mikirin hasil doang, tetap fokus di itunya. Jadi ya itu semua became frustration that you want to prove to everyone yang kita bisa gitu kan atau kita yang sebenarnya bagus gitu. Ya itulah yang buat Ada ribet pernah lah pasti momen-momen dan itu ya. dan momen-momen itu nggak gampang untuk akhirnya Bisa bangkit lagi bisa bangkit ya. lagi. Tapi alhamdulillah di tahun 2021 ini ya lumayan lah. Best moment Main so far. banget, bahkan podium terus. Iya. Tapi di antara sekian banyak podium di antara kemenangan-kemenangan yang best moment banget menurut lo? Kan kalau dari karir formula aku bilang pas aku podium kedua di Monaco, just ya menang di ya atau finish kedua atau menang di Monaco itu ya udah tahu sendiri lah apa atmosfernya, star syndrome semua di sana gila. Tapi kalau di tahun 2021 ini pertama kali kita balap di Le Mans, which is one of the most historical race ever, dan akhirnya bisa abis setback segala yang kita dapat di balapan itu kita bisa fight lagi balik ke posisi 2, finish cuma 0,7 detik di belakang yang menang. It's a great achievement lah. Jadi itulah. Tapi sebelumnya nih, F2, F1 bedanya apa sih? Mungkin buat orang-orang yang belum CC ngerti ya? Sebenarnya banyak sih. Jadi kalau teorinya Formula 3, Formula 2 itu kan feeder series untuk
pembalap yang mau masuk Formula 1 kan. Jadi teorinya mirip seperti Moto3, Moto2 sebelum MotoGP. Mereka tuh one make series lah bisa dibilang. Jadi untuk ngetes pembalap-pembalapnya di equal, dalam tanda kutip, equal mobil dan equal engine lah. Ya, tapi kan obviously yang nge-run mobil-mobilnya, engineeringnya itu beda-beda tim ya. Jadi ada teori-teori tersebut atau teori-teori tersendiri. Perbedaan besarnya, kalau di segi lap time sekitar 15 detik. 12-15 detik, which is lumayan besar ya. Tapi Kecepatannya itu? Iya, di dalam satu lap, misalnya on average lah gitu. Misalnya satu lapnya 1 menit 30 di Formula 1. 1:45 dia? Iya, sekitar. Nah itu ya dari mesin, dari downforce, R&D, semua kan budgetnya juga sangat berbeda ya. Karena ya R&D-nya, rules-nya, dan lain-lain buat mobilnya itu dari segi engine-nya more power, dari segi downforce lebih banyak, dan ya suspension everything. Tapi 15 detik gak begitu terlalu jauh dong ya berarti ya? 15 detik sebenarnya gede man. Kalau lo pikir misalnya 15 detik di 5 kilo itu berapa Kayak tadi detik dia per aja kilo gitu. menang di podium 2 cuma beda berapa detik? 0,1. 0, Iya, bahkan. 0, soalnya kan Jadi, kita fight di qualifying tuh misalnya 1 sampai 10 bisa cuma beda 0,3 detik, 0,5 detik gitu. Jadi iya, 0, jadi sebenarnya 15 detik tuh besar banget. Tapi lu pernah naik Formula 1 untuk step. Jadi Formula 1 aku pernah jadi reserve dan test driver untuk Scuderia Toro Rosso waktu itu. Sekarang udah AlphaTauri namanya. Tahun 2017, 18, sama 19. Beda tuh rasanya? Iya, jauh. Apa masih ada goals untuk dari Formula GeForce 1 untuk tahun berikutnya? Naik Formula E mungkin ya? Jangan mancing-mancing lah. Loh, apa pun nanya serius, kalau Formula E itu apa lagi? Jadi yang Formula 1 itu tadi. Gue nggak ngerti loh, gue nggak ngerti beneran nih. Nggak, jadi kalau Formula E itu emang balap ya fully electric. Kan kalau Formula 1 tuh hybrid, sama yang aku balap sekarang ada yang hybrid. Oh, ini listrik. Dia fully listrik. It's another championship, tapi again, the level of competition pembalap-pembalapnya ada yang bekas Formula 1, ada yang fresh juga Formula 1, atau yang misalnya menang Formula 2 nggak dapat opportunity untuk masuk Formula 1, pindah ke sana, atau dari IndyCar dan lain-lain gitu. So it's another Formula Championship, seperti misalnya aku yang World Endurance Championship, ya ada yang beda kan. Kalau kita kan balapnya dalam jangka yang lebih panjang lah, 6 jam, 8 jam, 24 gitu. Kalau ini yang elektrik, tapi it's a big championship. Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Subsis dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini Live! Paket cukuran asik ala Tonight Lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Kalau F4 ada nggak sih? Ada F4, 3, 2, 1. Tomingse, Paceling. orang kok iya. Tapi lu tahu mesin nggak, Sean? Lu ngerti Harus mesin? tahu lah ya. Tahu. Jadi aku engineering itu kan sebenarnya salah satu yang ya di belakang layar yang orang nggak pernah tahu kan. So sebenarnya kan sebagai pembalap itu bukan hanya nyupir dengan kencang atau konsisten, tapi kan gimana kita bisa mendevelop mobilnya untuk lebih kencang gitu ya, atau lebih konsisten atau lebih ya suit to your driving gitu. Jadi ya sebenarnya kita sama engineer-nya itu kerja banyak. Jadi bukan hanya di how the car feels. Jadi kalau kita ganti suspensionnya atau kita ganti setup mobilnya, artinya itu reflect ke drivingnya apa dan reflect ke performanya itu bagaimana. Jadi sebenarnya a lot of data work yang engineeringnya yang kita harus belajar untuk gimana kita bisa move the team untuk lebih kencang. Harus saling berhubungan, jadi nggak mungkin cuma bisa bawa doang gitu. Tapi kalau lo tanya gue suka kayak di mobil-mobil biasa, kayak mobil-mobil kayak lo suka mesin. Kayak tadi lah Starlet gue tiba-tiba radiatornya panas. Kayak gitu gue ngerti tapi nggak yang antusias banget gitu. Gue lebih suka tuh yang kayak untuk performance-nya lebih bagus gitu-gitu loh. Kayak yang relate ke gue nyupir gitu. Iya. Gue lihat di TikTok tuh. Iya, sama Bamsat. Solid kan konten.
Wah, gue lebih mikirin elunya, Son. Makasih ya. Iya beneran gue, ini gak apa-apa nih, Son nih. Ya kan, ya dua-duanya lah. Gue belum lihat sih, ngeri. Gue juga belum lihat. Iya. Kan flip bos, gue juga kaget jujur aja. Itu lu di dalam beneran? Iya. Hah? Enggak konten kalau itu beneran itu. Beneran. Beneran? Iya. Bukan buat konten. Gimana gitu, begitu? Enggak gini. Kayak terplanting bro, muter-muter. Ih, lu di dalam mobil itu gimana, Son? Sebenarnya dalam mobil, sebenarnya kalau kita ngikutin crash-nya sendiri, speednya kan misalnya cuma 100 kilo Cuman ya. per jam. Jadi nggak terus impact-nya kan sebenarnya sambil jalan kan. Jadi sebenarnya nggak besar gitu. Ya maksudnya teatriksnya gede gitu ya, kayak anjing lebay banget muter gitu. Tapi kalau Di dalam? Kalau di dalam tuh enggak, lebih parah kan kalau langsung satu ke wall gitu kan. Itu kan impact-nya gede, itu yang injury-nya bisa banyak gitu. Buktinya nggak baik-baik aja. Saya baik-baik gitu ya. aja, ya maksudnya kita juga gini ya, yang FIA atau governing body-nya motorsport in general itu kan untuk safety push banget. Jadi dari zamannya Ayrton Senna ke Schumacher ke kita sekarang Lewis dan ke depan kan banyak ya crash yang dipelajari lah dari situ semua, yang akhirnya sekarang mobil-mobilnya itu sangat kuat. Dia dari rally ke mobil balap yang lain, makanya sebenarnya standard of safety di mobil itu sangat penting sih untuk great FIA. Itu lu nggak nabrak kan, lu kena ini kan kayak ada gujrakan. Iya, gujrakan. Jadi ya Koncelengan. long story short-nya Koncelengan jalanannya apa? itu jauh tambah parah, nggak di-inform. Jadi ada kayak ya semacam bukan jump lah, kayak gundukan yang jauh lebih gede daripada paginya, yang akhirnya aku speednya juga lebih Karena pelan, cuaca tapi mungkin ya? nggak sih, ya banyak hal lah pokoknya. Intinya pas kayak gitu ya udah uncontrollable. Tapi pas udah kebalik lu keluar kayak biasa aja, hai gitu ya. Iya, maksudnya kan ya maksudnya oke, aku emang udah biasa di itu, tapi kan ya first thing lah, maksudnya nggak apa-apa. Ya keluar terus kan, ya aku harus muter balikin mobilnya semua gitu, balik kan sendiri. Jadi kayak ya apa, tapi aman. Tapi lu balikin ya? Enggak, jadi kan aku harus keluar dulu, lompat, habis itu kayak dorong mobilnya turun, habis itu baru dia keluarin dia gitu kan. Tapi kan lu bisa lihat orang yang lihat di luar ya, wah gitu. Itu panik tuh. Pasti lebih, wih Ya gitu. makanya tadi dia bilang kalau di luar kita pasti Iya, lebih lihat itu, tapi kalau di dalam mungkin karena kecepatannya sama, Iya. bukan karena dia ngikutin kan. Dan karena memang di tempat, maksudnya tempat yang semestinya tempatnya, Iya. jadi dan udah gitu mobilnya juga dirancang sedemikian Iya, rupa, iya, safety-nya udah pasti luar Iya, biasa. iya. Makanya Tapi kalau orang yang suka balap ya balapnya Sebelum di itu lu sirkuit. pernah nggak, Sean? Maksudnya yang paling Sering, parah soalnya kan kalau yang di balapan atau di formula itu kan aku speednya jauh lebih tinggi kan. Iya. Ya tapi ya apalah itu kesalahan teknis atau fight lama orang kena crash itu kan ya probability jauh lebih banyak. Jadi speednya juga jauh lebih kenceng gitu. Yang paling parah sebenarnya tahun lalu 2020 ada crash bareng orang, terus ada kayak vertical impact gitu, terus T6 gue retak. Yang pas gue di Jakarta itulah pokoknya yang lama gitu. retak apanya? T6 spine. Itu butuh waktu berapa lama untuk pemulihan Itu akhirnya? 4 bulan habis aku baru 4. 4 bulan. Tapi lu nggak trauma untuk lagi balapan gitu nggak? Ya dari umur 8 tahun dia udah. Maksudnya dia kan juga ada yang balapan yang cukup lama kan, sampai berapa jam, iya. dulu pernah 8 jam, ya kondisinya begini, dia keluar juga gini. 8 jam bulan, 2 jam ganti-ganti. Hai Sean, Dan mobilnya dia katanya beda ya? Apa lebih panjang karena lu lebih tinggi kan kakinya biar enggak. Sama dong. Kan orang luar Kan juga. kalau naik di pesawat gitu, kalau orang kaki panjang gini gitu. Ya nggak beda, ini kan mobil sudah dirancang, nggak usah diperbaikin, lo tau sendiri. Ini baru dapat juga kado Natal mobil F1 dari, bacanya gimana nih? Scuderia AlphaTauri F1. Widih. Wah. Ini dapat. Nah Mampus lu. ini yang gue 2017 pertama kali nyupir Formula One. Kan gue ikut Friday practice di Singapura, Malaysia, Meksiko, Austin, sama Abu Dhabi. Nah, mobil yang 2017 pertama kali ikut itu dikasih sebagai present lah, Christmas present dari Franz Tost, tim principalnya. Jadi Terus ada di mana sekarang mobilnya? di rumah. Ada di rumah? Di rumah. Sean, gimana Saya nggak pernah mampir. Bukan, garasi lu muat. Gue pernah ke rumah dia. Oh itu? Oh Allah, garasinya kayak Senci. Kayak Senci. Parah banget tuh orang. Kayak Senayan City, katro lu. Sean, ini kan kado Natal ya. Bisa ceritain gimana? Ini soalnya teman-teman kita Natalnya kadonya paling Miniso ya. Enggak. Ya. Bukan kado Natal lah. Tumbler Miniso atau yang apa gitu ya. Ada ininya.
Kalau cross kado aja Itu pun batas mereka udah 50.000. happy banget. Itu mereka udah happy banget. Udah happy batasnya. banget. Ada Ini dapat batas. mobil F1 kado Natalnya. Nggak sebenarnya bukan karena Natal lah, sebenarnya kado. Maksudnya udah berapa tahun kado, tapi datangnya pas Natal ya sekalian bilang kado. Siapa sih yang ngasih siapa, Sean? Tim prinsipal ya, tim bos ya. Di tahun 2021 menjadi tahun keberuntungan Sean karena berhasil menjadi runner up di ajang World Cup Endurance Championship. World Endurance Championship di kelas LMP2 di Bahrain. Ini baru aja berarti ya? Iya, jadi championship-nya gue jadi ya vice world champion lah. Ya, sayang. Jadi kita sampai balapan terakhir tuh beda 5 poin sama yang ke-1. Jadi 2 balapan terakhir kita leading, abis itu di lost lead-nya untuk balapan terakhir. Jadi finish yang depan yang menang, ya sayangnya kita finish kedua tahun ini. Tapi insya Allah tahun depan kita bisa. Amin. Tipis kok Berarti itu. next-nya kemana lagi? Ya. Abis ini? Jadi tahun depan kita championship yang sama, ya 6 ajang balapan di World Endurance Championship-nya itu ada Le Mans-nya juga, ya hopefully. Monaco apa ada? Enggak, jadi di Sebring, Florida, Amrik, Spa-Francorchamps, Le Mans, Monza, Jepang, Bahrain. Enak ya jalan-jalan terus ya, Son? Ya, ini kan atlet. Ya, tapi sekalian, bro. Iya. Enak banget. Dan banyak pertanyaan nih, Son. Jadi sekarang masih single atau? Ya, Udah publish juga kok pacarnya. udah ya? Oh, udah. Bukan yang itu yang waktu itu gue ceritain. Ini udah beda. Oh, beda lagi? Beda. Bebas sama namanya. Dia masih Iya. proses pencarian bebas Iya. lah. High quality Coba banget. sana, coba sini, Siapa coba sana, tahu coba kan sini. mau nikah bentar lagi. Soalnya kan mantannya sebelumnya udah nikah. Ups. Gimana sih? Cukup. Kita lihat dulu seperti apa pernikahannya ini. Sekali lagi thank you, Sean Gelael. Sehat-sehat selalu ngobrol. Sukses. Terus bawa nama Indonesia di kancah internasional pokoknya ya. Iya. Oke lah. Terima kasih My Own Music. Thank you buat all crew. Terima kasih buat penonton semua. Tonight Lovers juga. Kita ketemu di Tonight Show Premier. Gagal.